Betapa bahagianya Yusuf dan Maria ketika bayi Yesus hadir di tengah mereka. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama. Yusuf dan Maria yang baru saja menjadi orang tua harus melarikan diri ke Mesir untuk menyelamatkan sang juru selamat dari amarah Raja Herodes. Bagaimana Mesir menjadi tempat perlindungan? Dan apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini dalam menyambut Natal? Inilah dia Fakta Alkitab. Penyertaan Allah melindungi rencana keselamatannya. Alkitab tidak mencantumkan rincian spesifik tentang jarak atau waktu perjalanan dari Bethlehem ke Mesir. Namun, dengan mempertimbangkan konteks geografis dan budaya zaman itu, beberapa perkiraan dapat dibuat. Jarak antara Bethlehem di wilayah Yudea ke perbatasan Mesir diperkirakan sekitar 80-120 km tergantung rute yang diambil. Jika mereka melanjutkan perjalanan ke wilayah yang lebih dalam di Mesir, seperti Alexandria, jaraknya bisa mencapai sekitar 500 km. Demikian halnya dengan waktu perjalanan. Keluarga Yesus diperkirakan menggunakan keledai atau berjalan kaki yang kemungkinan menempuh sekitar 20-30 km per hari, yang merupakan kecepatan normal dalam perjalanan zaman itu. Dengan kecepatan ini, mereka membutuhkan sekitar 4-6 hari untuk mencapai perbatasan Mesir dan mungkin lebih lama jika tujuan mereka adalah Alexandria yang lebih jauh. Keberangkatan keluarga Yesus ke Mesir dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk menghindari perhatian yang tidak diinginkan, sehingga waktu perjalanan bisa lebih lama. Kondisi perjalanan juga dipengaruhi oleh medan yang sulit, kondisi fisik Maria yang baru melahirkan, dan perlengkapan yang dibawa untuk perjalanan jauh. Meskipun rinciannya tidak ada, perjalanan ini menjadi simbol pengorbanan dan penyertaan Allah dalam melindungi rencana keselamatannya. Alasan Mesir dipilih untuk mengungsi. Dipilihnya Mesir sebagai tempat pengungsian bagi keluarga Yesus karena berbagai alasan strategis dan historis. Secara geografis, Mesir merupakan negara tetangga Israel yang dapat dijangkau dengan perjalanan darat. Dalam situasi yang mendesak, Mesir adalah tempat yang ideal untuk menyelamatkan bayi Yesus dari ancaman Herodes. Selain itu, Mesir berada di luar yurisdiksi Herodes. Sebagai wilayah kekaisaran Romawi, Mesir tidak termasuk dalam kekuasaan langsung Herodes, sehingga keluarga Yesus dapat bersembunyi dari jangkauan ancaman raja tersebut. Hal ini menjadikan Mesir sebagai tempat perlindungan yang aman bagi mereka yang melarikan diri dari penganiayaan di wilayah Yudea. Catatan Alkitab Perjanjian Lama menunjukkan bahwa Mesir menjadi tempat berlindung dalam berbagai momen krisis, di mana Allah menggunakan Mesir untuk melindungi umatnya dari bahaya. Contohnya adalah Abraham dan Sarah yang mengungsi ke Mesir selama masa kelaparan di tanah Kanaan. Kejadian 12 ayat 10. Contoh lain adalah kisah Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya dan akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Di bawah kepemimpinan Yusuf, Mesir menjadi tempat perlindungan bagi keluarga Yakub selama masa kelaparan yang melanda wilayah tersebut. Kejadian 46 ayat 1-7. Selain itu, Nabi Yeremia juga melarikan diri ke Mesir bersama kelompok sisa Israel setelah kehancuran Yerusalem oleh Babilonia. Yeremia 43 ayat 1-7. Mesir kembali menjadi simbol perlindungan dalam masa-masa penganiayaan dan penindasan. Penggunaan Mesir sebagai tempat perlindungan dalam kisah pengungsian Yesus memperkuat pola ini. Mesir, meskipun sering dikaitkan dengan perbudakan dalam narasi kitab Keluaran, namun juga menjadi tempat di mana Allah menyediakan keamanan dan pemeliharaan bagi umatnya di saat-saat genting. Nubuat dalam Hosea 11 ayat 1. Pengungsian Yesus ke Mesir menggenapi nubuat dalam Hosea 11 ayat 1. Dari Mesir kupanggil anakku itu. Awalnya, nubuat ini merujuk pada pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, Keluaran 12 ayat 31-42. Namun, penggenapan dalam kehidupan Yesus memberikan makna baru, di mana Yesus menjadi Israel yang sejati, memimpin umat manusia menuju keselamatan. Dengan keluar dari Mesir, Yesus memulai perjalanan hidup yang mencerminkan misinya sebagai juru selamat. Hubungan ini memperlihatkan bagaimana rencana Allah menyatukan sejarah umatnya dengan karya penyelamatan Kristus. Peristiwa ini juga menegaskan bahwa Allah setia pada janjinya, menjadikan pengungsian ini bagian dari narasi besar penebusan dalam Alkitab. Komunitas Yahudi di Alexandria, Mesir. Alexandria, kota besar di Mesir, dikenal sebagai pusat intelektual dan budaya dunia kuno.
Pada abad pertama, Alexandria memiliki komunitas Yahudi yang signifikan, salah satu yang terbesar di luar Israel. Komunitas ini memainkan peran penting dalam menjaga identitas keagamaan dan budaya Yahudi di tengah dunia Helenistik. Di Alexandria, tradisi Yahudi dan budaya Yunani bertemu, menghasilkan karya seperti Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Terjemahan ini tidak hanya melayani komunitas Yahudi diaspora, tetapi juga menjadi teks penting bagi gereja mula-mula. Kota ini menjadi tempat di mana tradisi Yahudi tetap hidup meskipun jauh dari tanah Israel. Tokoh Alkitab seperti Apolos berasal dari Alexandria. Apolos, yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 24, dikenal karena kefasihannya dalam kitab suci dan semangatnya dalam pelayanan penginjilan. Kehadiran orang-orang seperti Apolos menunjukkan bagaimana komunitas Yahudi di Alexandria memainkan peran dalam menyebarkan iman kepada bangsa-bangsa lain. Jika Alexandria menjadi lokasi pengungsian keluarga Yesus di Mesir, maka keberadaan komunitas Yahudi di Alexandria memberikan landasan dukungan bagi keluarga Yesus selama pengungsian. Selain itu, komunitas ini memungkinkan keluarga Yesus untuk tetap berhubungan dengan tradisi keagamaan mereka, sekaligus mendapatkan dukungan sosial dan ekonomi selama masa pengungsian. Kisah pengungsian Yesus ke Mesir mengajarkan kita bahwa Natal tidak hanya tentang sukacita kelahiran Yesus, tetapi juga tentang pengorbanan, pengharapan, dan pemeliharaan Allah di tengah kesulitan. Saat kita menyambut Natal, marilah kita merenungkan bagaimana Allah dalam kasih dan kuasa-Nya telah menyediakan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Biarlah kita belajar dari ketaatan Yusuf dan Maria yang menjalani rencana Allah meskipun dalam ketidakpastian dan menjadikan terang Natal sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Demikian Fakta Alkitab hari ini, Tuhan Yesus memberkati.